Luhut Binsar Panjaitan adalah salah satu tokoh penting dalam pemerintahan Indonesia, dikenal sebagai figur yang memiliki pengaruh besar dalam berbagai bidang, terutama politik, ekonomi, dan keamanan. Berikut adalah beberapa poin utama tentang Luhut. Profil singkat. Nama lengkap, Luhut Binsar Panjaitan. Lahir, 28 September 1947, Toba, Sumatera Utara. Latar belakang. Mantan perwira tinggi TNI, Angkatan Darat, dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Memiliki latar pendidikan militer yang kuat dan pernah mendapat pelatihan di luar negeri, termasuk di Amerika Serikat. Setelah pensiun dari militer, Luhut aktif dalam dunia bisnis dan politik. Karir politik. Luhut telah menduduki sejumlah jabatan strategis dalam pemerintahan, terutama di era Presiden Jokowi, seperti 1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2019 sekarang. Fokusnya adalah koordinasi kebijakan kemaritiman, lingkungan, pariwisata, dan investasi strategis. 2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, 2015 hingga 2016. Memegang peran penting dalam stabilitas politik dan keamanan nasional. 3. Kepala Staf Kepresidenan, 2014 hingga 2015. Posisi ini membuatnya menjadi salah satu penasihat utama Jokowi di awal periode pertama. 4. Menteri Perdagangan dan Perindustrian, 2000 hingga 2001. Saat itu ia menjabat di bawah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Peran strategis. The Fixer. Luhut sering dijuluki The Fixer karena perannya yang krusial dalam menyelesaikan isu-isu sensitif, baik di dalam maupun luar negeri. Investasi. Sebagai Menko Marves, ia aktif mempromosikan investasi asing, termasuk di sektor energi baru dan terbarukan. Isu lingkungan. Luhut juga kerap menjadi wajah pemerintah dalam negosiasi global terkait perubahan iklim dan pelestarian lingkungan. Kontroversi. Sebagai tokoh publik dengan banyak kekuasaan, Luhut juga menghadapi kritik, seperti tuduhan konflik kepentingan terkait dengan bisnisnya. Isu kedekatan yang dianggap terlalu kuat dengan pengusaha atau investor tertentu. Langkah kebijakannya yang terkadang dianggap kurang memihak masyarakat kecil. Sisi pribadi. Luhut dikenal sebagai pribadi yang tegas, pragmatis, dan memiliki jaringan luas di berbagai kalangan, baik nasional maupun internasional. Ia juga aktif di kegiatan sosial, termasuk mendirikan lembaga pendidikan untuk membantu generasi muda. Luhut Binsar Panjaitan adalah sosok yang dikenal tegar, tetapi di balik karir militernya yang gemilang dan perannya di panggung politik, ada banyak cerita perjuangan dan momen-momen sulit yang membentuk dirinya. Berikut beberapa kisah sedih dan perjuangan hidupnya. Masa kecil penuh kesederhanaan. Luhut lahir dan besar di Toba, Sumatera Utara, dari keluarga sederhana. Kehidupan di pedesaan saat itu penuh tantangan, apalagi bagi seorang anak Batak yang tumbuh dalam kondisi ekonomi terbatas. Ayahnya bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sementara Luhut kecil sudah diajarkan pentingnya disiplin dan kerja keras. Kondisi ini menanamkan semangat pantang menyerah dalam dirinya. Perjuangan di dunia militer. Luhut dikenal sebagai salah satu perwira TNI yang karirnya melejit berkat keberanian dan dedikasinya. Namun, di balik kesuksesannya, perjalanan ini penuh tantangan. Pelatihan di Amerika Serikat. Ketika mengikuti pelatihan di Fort Benning, Amerika Serikat, Luhut harus beradaptasi dengan lingkungan baru yang keras dan penuh persaingan. Ia berhasil lulus dengan prestasi, tetapi ini bukan tanpa pengorbanan besar, termasuk jauh dari keluarga dalam waktu lama. Operasi militer berisiko tinggi. Selama bertugas di Kopassus, Luhut sering terlibat dalam misi-misi berbahaya. Setiap operasi membawa risiko kehilangan nyawa, baik bagi dirinya maupun anggota timnya. Kehilangan orang terkasih. Salah satu momen paling menyakitkan dalam hidup Luhut adalah kehilangan anggota keluarga. Dalam wawancaranya, ia pernah berbicara tentang bagaimana kehilangan tersebut menjadi momen refleksi yang mendalam baginya. Hal ini membuatnya semakin menghargai waktu bersama keluarga. Kritik dan tekanan di dunia politik. Setelah masuk dunia politik, Luhut menghadapi berbagai serangan, baik dari lawan politik maupun masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakannya. Salah satu tekanan terberat adalah tuduhan konflik kepentingan dan kritikan tajam terkait kebijakannya yang dianggap kontroversial. Namun, Luhut menghadapi semuanya dengan kepala dingin, tetap menunjukkan sikap profesional meskipun kadang serangan itu menyerang sisi pribadinya.
ketegaran menghadapi isu lingkungan dan investasi. Sebagai Menko Marves, Luhut sering mendapat tekanan dari berbagai pihak, baik aktivis lingkungan maupun masyarakat yang terkena dampak langsung dari kebijakan yang ia kawal. Beberapa kali ia terlihat emosional ketika membahas masalah ini, tetapi ia terus menyampaikan bahwa setiap keputusan yang diambil selalu bertujuan untuk kepentingan jangka panjang bangsa. Pesan dari kisah hidupnya. Kisah hidup Luhut mengajarkan bahwa 1. Kerja keras dan disiplin adalah kunci keberhasilan. 2. Jangan menyerah menghadapi kritikan dan tantangan. 3. Kehilangan bukan akhir dari segalanya, tetapi batu loncatan untuk bangkit lebih kuat. Kisah hidup Luhut Binsar Panjaitan di militer menyimpan ironi yang mendalam. Sebagai seorang perwira berbakat yang pernah meraih Hadi Makayasa, penghargaan tertinggi untuk lulusan terbaik Akademi Militer, ia menorehkan prestasi gemilang sejak awal karirnya. Namun, perjalanan militernya tidak selalu mulus, terutama ketika menyangkut jabatan strategis yang umumnya menjadi pencapaian bagi peraih penghargaan sekelas Hadi Makayasa. Prestasi gemilang sejak dini. Luhut lulus dari Akademi Militer, Akmil, tahun 1970 sebagai lulusan terbaik dan menerima Hadi Makayasa, sebuah pencapaian yang hanya diberikan kepada taruna dengan nilai akademik, fisik, dan mental terbaik. Biasanya, lulusan dengan prestasi ini diharapkan menjadi calon pemimpin militer yang menonjol, bahkan menduduki jabatan strategis di TNI. Luhut pun memulai karirnya di Komando Pasukan Khusus, Kopassus, dan dikenal sebagai perwira yang tangguh, inovatif, dan berdedikasi tinggi. Ia sering terlibat dalam operasi-operasi militer berisiko tinggi, termasuk operasi di Timor Timur, sekarang Timor Leste, yang kala itu menjadi medan tempur paling kompleks di Indonesia. Ironi karir militer. Namun, meski berprestasi cemerlang, Luhut tidak pernah mencapai posisi puncak di TNI, seperti menjadi Panglima TNI atau Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, jabatan yang seringkali diisi oleh perwira dengan rekam jejak luar biasa. Beberapa faktor yang mungkin menjadi alasan mengapa Luhut tidak mendapat posisi strategis tersebut. 1. Dinamika politik militer. Di masa Orde Baru, promosi jabatan di TNI seringkali dipengaruhi oleh kedekatan dengan lingkaran elit politik. Luhut yang dikenal tegas dan mandiri mungkin tidak selalu sejalan dengan preferensi politik saat itu. 2. Perbedaan prinsip. Sebagai perwira yang terkenal vokal, Luhut disebut-sebut sering berbicara belak-belakan, sesuatu yang tidak selalu diterima dengan baik dalam budaya militer saat itu. 3. Transisi di era reformasi. Ketika militer mulai mengalami perubahan besar pasca Orde Baru, Luhut pensiun lebih awal dari jabatan militer aktifnya pada usia relatif muda, yaitu 51 tahun, dengan pangkat Letnan Jenderal. Kisah sedih dan perjuangan. Bagi seorang prajurit seperti Luhut, tidak menduduki jabatan strategis di militer setelah prestasi awal yang luar biasa adalah momen sulit. Ia pernah mengungkapkan rasa kecewanya, namun justru memanfaatkan momen ini untuk introspeksi. Alih-alih menyerah, Luhut memilih untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Setelah pensiun, ia mendirikan perusahaan dan mengembangkan bisnisnya, yang kemudian membawanya kembali ke panggung nasional melalui politik. Kesedihan atas karir militernya yang terbatas justru menjadi bahan bakar untuk membuktikan bahwa kontribusi kepada negara bisa dilakukan di luar seragam. Pelajaran dari perjalanan Luhut. 1. Kegagalan dalam satu bidang bukan akhir segalanya. Meski tidak mencapai puncak karir di TNI, Luhut berhasil menunjukkan keberhasilannya di dunia bisnis dan pemerintahan. 2. Tetap berpegang pada prinsip. Sikap tegas dan konsistensinya dalam memegang prinsip menjadi pelajaran bahwa integritas lebih penting daripada sekadar popularitas. 3. Transformasi dari kekecewaan menjadi motivasi. Luhut mampu mengubah rasa kecewanya menjadi semangat untuk berkontribusi di bidang lain. Setelah pensiun dari militer, Luhut Binsar Panjaitan menghadapi fase transisi yang tidak mudah. Bagi seorang perwira yang telah mengabdikan dirinya untuk negara selama puluhan tahun, melepas seragam TNI bukan sekadar perubahan karir, melainkan perubahan identitas. Meski memiliki pangkat Letnan Jenderal dan reputasi yang luar biasa, rasa kecewa karena tidak mencapai jabatan strategis di militer adalah bagian dari realitas yang harus ia hadapi. Namun, Luhut tidak membiarkan kekecewaan itu meruntuhkan semangatnya. Ia memilih untuk bangkit dan memulai perjalanan baru di luar militer, membuktikan bahwa kontribusi kepada bangsa tidak hanya terbatas pada karir di TNI. Langkah awal di dunia bisnis. Setelah pensiun pada tahun 1999, Luhut mendirikan PT Toba Sejahtera,
sebuah perusahaan yang fokus pada sektor energi, pertambangan, dan properti. Memulai bisnis bukanlah langkah mudah, apalagi bagi seorang mantan prajurit yang sebelumnya terbiasa dengan sistem hierarkis militer. Tantangan awal, Luhut harus belajar dari nol, menghadapi risiko bisnis, mencari mitra, dan membangun kepercayaan. Kesulitan ini menjadi ujian baru baginya, tetapi ia menghadapinya dengan semangat pantang menyerah. Dedikasi untuk komunitas lokal, ia juga memastikan bisnisnya memberi manfaat bagi masyarakat sekitar, seperti membuka lapangan kerja dan mendukung program pendidikan. Bisnis ini kemudian menjadi salah satu pijakan penting yang membantunya membangun jaringan luas di sektor swasta dan politik. Kembali ke panggung nasional. Setelah membuktikan dirinya di dunia bisnis, Luhut perlahan mulai aktif di panggung nasional. Ia mendirikan Lemhanas Foundation, lembaga yang bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepemimpinan nasional. Disinilah, visinya tentang kepemimpinan strategis mulai terlihat. Pada era Presiden Jokowi, Luhut akhirnya dipanggil untuk kembali mengabdi kepada negara, bukan sebagai prajurit, tetapi sebagai pejabat publik. Karir politiknya melesat. Kepala Staf Kepresidenan, 2014 ia menjadi salah satu penasihat terdekat Jokowi dalam mengelola pemerintahan yang baru terbentuk. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2016 sekarang jabatan ini memberinya tanggung jawab besar dalam isu-isu strategis nasional, termasuk investasi asing, pengelolaan sumber daya alam, dan pembangunan infrastruktur. Refleksi tentang kegagalan dan kesuksesan. Dalam beberapa wawancara, Luhut kerap menyampaikan bahwa ia tidak menyimpan dendam atas perjalanan karirnya di militer. Baginya, apa yang terjadi adalah bagian dari rencana Tuhan. 1. Jika kekecewaan itu manusiawi, tetapi menyerah bukan pilihan. Luhut selalu menekankan pentingnya bangkit dari kegagalan dan mencari jalan baru untuk berkontribusi. 2. Hidup adalah perjalanan panjang. Ia percaya bahwa hidup adalah proses yang terus berlanjut. Kegagalan di satu bidang tidak menutup pintu kesuksesan di bidang lain. 3. Yang penting tetap bekerja untuk bangsa. Semangat nasionalismenya tidak pernah pudar, bahkan setelah ia meninggalkan seragam TNI. Inspirasi dari kisah Luhut. 1. Mengubah rasa kecewa menjadi motivasi positif. Luhut menunjukkan bahwa rasa kecewa bukan akhir dari segalanya. Sebaliknya, ia menggunakan pengalaman itu untuk memacu dirinya berkembang. 2. Fleksibilitas dalam menghadapi kehidupan. Dari seorang prajurit, ia bertransformasi menjadi pebisnis sukses dan akhirnya pejabat publik. Perubahan-perubahan ini menunjukkan kemampuan Luhut untuk beradaptasi dengan tantangan. 3. Kontribusi melampaui karir militer. Meski tidak menduduki jabatan strategis di TNI, Luhut berhasil memberikan kontribusi besar kepada bangsa melalui bisnis dan politik. Luhut Binsar Panjaitan memiliki peran yang strategis dalam pemerintahan Indonesia, khususnya selama era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kedekatannya dengan Jokowi dan hubungan politiknya dengan Prabowo Subianto menjadi faktor penting dalam memahami bagaimana ia menjadi tokoh kunci dalam politik Indonesia saat ini. Berikut adalah pembahasannya. Hubungan dengan Jokowi. Luhut adalah salah satu tokoh paling dipercaya oleh Jokowi. Hubungan ini bukan sekadar relasi kerja, tetapi juga persahabatan yang terbangun sejak lama. Ada beberapa aspek penting dari hubungan mereka. 1. Kepercayaan penuh Jokowi. Jokowi sering menunjuk Luhut untuk menangani isu-isu kritis, seperti negosiasi investasi asing, penyelesaian konflik, hingga pengelolaan kebijakan strategis. Sebagai Menko Marves, Luhut mengawasi proyek-proyek besar seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, dan transisi energi terbarukan, yang menjadi program unggulan Jokowi. 2. Peran sebagai penjembatan. Luhut sering berperan sebagai mediator dalam konflik politik atau ekonomi, termasuk menjembatani hubungan antara pemerintah dengan pihak swasta atau mitra asing. Ia juga dikenal vokal membela kebijakan Jokowi di hadapan kritik, menegaskan posisinya sebagai the fixer dalam pemerintahan. 3. Kesamaan nilai. Kedua tokoh ini berbagi visi tentang pentingnya pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya yang berorientasi pada kemajuan bangsa. Hubungan dengan Prabowo Subianto. Setelah Pilpres 2024, di mana Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden RI dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, hubungan Luhut dengan Prabowo menjadi topik menarik. 1. Dinamika politik.
Luhut dan Prabowo adalah rekan lama di militer, tetapi perjalanan politik mereka sering berada di jalur yang berbeda. Meskipun demikian, mereka memiliki saling hormat yang tinggi. Sebagai tokoh senior yang dekat dengan Jokowi, Luhut berperan dalam menjaga kesinambungan kebijakan antara pemerintahan Jokowi dan Prabowo. Dua peran sebagai mentor. Dalam beberapa kesempatan, Luhut memberikan pandangan dan masukan kepada Prabowo, terutama terkait isu-isu strategi seperti hubungan internasional dan investasi. Luhut juga menjadi salah satu figur yang membantu memastikan transisi kepemimpinan berjalan mulus. 3. Kesamaan latar belakang. Sama-sama berlatar belakang militer, Luhut dan Prabowo memiliki gaya kepemimpinan yang tegas. Hal ini menciptakan ruang untuk kolaborasi, terutama dalam kebijakan keamanan nasional dan pengembangan pertahanan. Peran strategis di pemerintahan saat ini. Luhut tetap menjadi figur penting di era Prabowo-Gibran. Beberapa prediksi peran strategisnya. 1. Meneruskan proyek Jokowi. Luhut kemungkinan akan terus mengawal proyek-proyek unggulan Jokowi, seperti IKN, transisi energi, dan pengembangan infrastruktur strategis lainnya. 2. Penasihat senior. Meski tidak memegang jabatan formal, pengalaman dan pengaruhnya menjadikan Luhut salah satu penasihat senior dalam pengambilan keputusan strategis pemerintahan Prabowo. 3. Penghubung antar generasi. Sebagai tokoh senior, Luhut mampu menjembatani hubungan antara generasi baru politik, seperti Gibran, dengan elit lama yang masih aktif dalam pemerintahan. Dinamika hubungan Jokowi, Prabowo, dan Luhut. Luhut sering disebut sebagai jembatan di antara Jokowi dan Prabowo, terutama mengingat latar belakang dan pandangan politik mereka yang berbeda. Setelah Pilpres 2024, peran ini semakin nyata. 1. Menyatukan visi. Luhut berkontribusi dalam memastikan bahwa visi pembangunan Jokowi dapat dilanjutkan oleh Prabowo tanpa gesekan besar. 2. Menjaga stabilitas politik. Kedekatannya dengan kedua belah pihak memungkinkan Luhut berperan dalam menjaga hubungan harmonis antara kubu Jokowi dan Prabowo, baik di parlemen maupun masyarakat. Mari kita mendalami momen emosional yang dihadapi Luhut Binsar Panjaitan dalam perjuangannya sebagai prajurit militer, terutama saat menjalani misi-misi berat dan menghadapi berbagai tantangan pribadi di sepanjang karirnya. Misi militer berisiko tinggi, Timor Timur. Luhut pernah terlibat langsung dalam berbagai operasi militer, salah satunya di Timor Timur, sekarang Timor Leste, pada masa konflik yang sangat menegangkan. Sebagai bagian dari Kopassus, ia memimpin operasi yang penuh risiko, termasuk menghadapi serangan mendadak dan medan berat. Pengalaman pahit di medan tempur. Dalam operasi-operasi tersebut, Luhut menyaksikan secara langsung bagaimana rekan-rekan seperjuangannya gugur di medan perang. Kehilangan ini meninggalkan luka emosional yang mendalam, karena setiap tentara adalah bagian dari keluarga militer. Ia juga pernah menceritakan betapa sulitnya menghadapi rasa bersalah dan duka saat harus menyampaikan kabar kematian kepada keluarga prajurit yang gugur. Sebagai pemimpin, ini menjadi beban emosional besar. Prinsip kemanusiaan yang dipertahankan. Di tengah konflik, Luhut selalu menekankan pentingnya menjaga prinsip kemanusiaan, meskipun sedang berada dalam situasi perang. Ia percaya bahwa tugas militer tidak hanya tentang memenangkan pertempuran, tetapi juga melindungi warga sipil. Ketegaran menghadapi kekecewaan di karir militer. Sebagai seorang penerima Adi Makayasa, Luhut memiliki harapan besar untuk menduduki posisi strategis di militer. Namun, perjalanan karirnya tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kesempatan yang hilang. Meski memiliki rekam jejak luar biasa, Luhut tidak pernah diangkat menjadi Panglima TNI atau Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD. Hal ini seringkali dikaitkan dengan dinamika politik internal di masa Orde Baru, di mana promosi jabatan strategi seringkali dipengaruhi oleh kedekatan dengan lingkaran elit politik. Rasa kekecewaan. Dalam wawancara, Luhut pernah mengakui rasa kecewa tersebut, tetapi ia menjadikannya pelajaran berharga. Baginya, jabatan bukanlah segalanya, dan yang lebih penting adalah kontribusi nyata bagi bangsa. Momen reflektif dalam kehidupan pribadi. Selain di medan perang dan karir militer, Luhut juga menghadapi momen emosional dalam kehidupan pribadinya. 1. Kehilangan orang terkasih. Luhut pernah mengalami kehilangan anggota keluarga yang sangat dekat dengannya. Peristiwa ini menjadi pukulan emosional besar,
tetapi juga mengajarkan pentingnya menghargai setiap momen bersama keluarga. 2. Jarak dengan keluarga selama bertugas. Sebagai tentara, Luhut sering harus meninggalkan keluarganya untuk waktu yang lama. Ia pernah mengungkapkan rasa bersalah karena tidak selalu bisa hadir di momen penting anak-anaknya, tetapi ia selalu berusaha menebusnya di waktu-waktu luang. Pelajaran dari momen emosional Luhut. 1. Mengubah kesedihan menjadi kekuatan. Luhut mampu mengubah pengalaman pahit, seperti kehilangan rekan seperjuangan atau kekecewaan karir, menjadi motivasi untuk terus maju. 2. Memegang prinsip di tengah tekanan. Dalam setiap keputusan, baik di medan perang maupun kehidupan pribadi, ia selalu berpegang pada prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan. 3. Tetap fokus pada kontribusi nyata. Alih-alih terpuruk oleh kekecewaan, Luhut memilih untuk berkontribusi melalui jalur lain, seperti bisnis dan politik, menunjukkan bahwa ada banyak cara untuk melayani bangsa. Inspirasi dari Luhut. Momen-momen emosional dalam hidup Luhut mengajarkan kita untuk tetap tegar dalam menghadapi kegagalan, menghargai nilai kemanusiaan bahkan dalam situasi sulit, melihat kegagalan sebagai peluang untuk berkembang di bidang lain. Hubungan dengan tokoh penting. 1. Dengan Jokowi. Luhut adalah salah satu orang kepercayaan Jokowi dalam pengambilan keputusan strategis. Hubungan mereka dibangun berdasarkan kesamaan visi pembangunan. Peran sebagai penasihat. Luhut sering bertindak sebagai mediator dalam konflik politik atau kebijakan yang kontroversial. Ia juga membantu Jokowi dalam menyusun strategi diplomasi, termasuk hubungan dengan Tiongkok dan negara-negara ASEAN lainnya. 2. Dengan Prabowo Subianto. Pasca Pilpres 2024, hubungan Luhut dan Prabowo menjadi salah satu pilar penting dalam memastikan stabilitas politik. Kolaborasi di kabinet. Luhut mendukung kebijakan Prabowo yang selaras dengan visi Jokowi, terutama dalam pembangunan pertahanan dan keamanan nasional. Pendekatan pragmatis. Sebagai tokoh yang memiliki reputasi netral, Luhut mampu menjembatani kepentingan antara kubu Jokowi dan Prabowo. 3. Dengan mitra internasional. Luhut memainkan peran penting dalam diplomasi ekonomi dan politik internasional. Tiongkok. Ia menjaga hubungan erat dengan pemerintah Tiongkok, khususnya terkait proyek Belt and Road Initiative, BRI, yang melibatkan Indonesia, Amerika Serikat dan Eropa. Meskipun sering dikritik karena kedekatannya dengan Tiongkok, Luhut juga menjalin kemitraan strategis dengan negara-negara barat untuk proyek teknologi dan energi. Gaya kepemimpinan Luhut. 1. Pragmatis dan solutif. Luhut dikenal sebagai pemimpin yang fokus pada solusi konkret. Ia jarang terlibat dalam polemik politik dan lebih memilih bekerja di balik layar. 2. Blak-blakan dan tegas. Gaya komunikasinya yang to the point kadang menuai kritik, tetapi hal ini juga membuatnya dihormati oleh banyak pihak. 3. Menyatukan kepentingan. Kemampuannya untuk mengakomodasi berbagai kepentingan, baik nasional maupun internasional, menjadikannya tokoh kunci dalam pemerintahan. Pengaruh Luhut dalam dinamika politik. Luhut adalah salah satu dari sedikit tokoh yang berhasil menjaga relevansi dan pengaruhnya di berbagai pemerintahan. Konsistensi dalam pelayanan. Terlepas dari perubahan politik, ia selalu berada di garis depan dalam pembangunan nasional. Penyeimbang di tengah konflik. Luhut berperan sebagai penyeimbang antara berbagai kubu politik, memastikan bahwa fokus utama tetap pada kepentingan bangsa. Pengalaman emosional dan gaya kepemimpinan. 1. Kehilangan rekan seperjuangan di medan perang. Saat bertugas di Timur Timur dan berbagai misi militer lainnya, Luhut mengalami kehilangan rekan-rekan seperjuangannya. Dampak emosional. Pengalaman ini mengajarkannya arti pengorbanan dan tanggung jawab, terutama sebagai pemimpin yang harus tetap tegar di depan anak buahnya meskipun menghadapi kesedihan. Penerapan dalam kepemimpinan. Ia menjadi pemimpin yang peduli terhadap bawahan, menekankan pentingnya dukungan tim. Prinsip ini tercermin dalam kebijakan publiknya, di mana ia kerap menekankan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama. 2. Tantangan karir di militer. Meski berprestasi luar biasa, Luhut tidak mendapat kesempatan untuk menduduki posisi puncak di TNI. Dampak emosional. Ia belajar menghadapi kekecewaan tanpa kehilangan semangat.
Kegagalan ini mengajarkannya untuk tetap mencari cara lain untuk berkontribusi bagi negara. Penerapan dalam kepemimpinan. Luhut menjadi sosok yang fleksibel, mampu beradaptasi dengan berbagai situasi. Dalam pengambilan kebijakan, ia sering mencari solusi kreatif untuk mengatasi kendala. 3. Jarak dengan keluarga selama bertugas. Sebagai tentara, Luhut sering harus meninggalkan keluarganya untuk waktu yang lama, sesuatu yang ia anggap sebagai harga dari pengabdian kepada negara. Dampak emosional. Ia belajar untuk menghargai waktu bersama keluarga dan memahami pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Penerapan dalam kepemimpinan. Luhut sering menekankan kebijakan yang mendukung kesejahteraan keluarga, seperti perlindungan sosial dan pendidikan. Inspirasi untuk generasi muda. Kisah Luhut memberikan pelajaran penting bagi generasi muda tentang bagaimana menghadapi tantangan hidup. 1. Kegagalan adalah pelajaran. Kegagalan dalam satu bidang tidak berarti akhir dari segalanya. Selalu ada peluang baru untuk berkontribusi. 2. Pentingnya ketangguhan. Luhut menunjukkan bahwa ketangguhan mental dan emosional adalah kunci untuk menghadapi situasi sulit. 3. Berpikir jangka panjang. Kebijakan dan keputusan yang diambil dengan visi jangka panjang akan memberikan dampak lebih besar daripada hasil instan.